Jawa Barat emang nggak pernah kehabisan tempat-tempat menarik. Salah satunya kota yang dijuluki sebagai Swiss Van Java ini. Kota ini terkenal dengan objek wisatanya yang banyak banget. Tapi kali ini saya pengen explore kotanya ya, pusat kotanya. Karena vibes-nya tuh mendukung banget buat kalian staycation ala-ala slow living gitu. Karena emang suasana kotanya syahdu, udaranya juga sejuk dan gak terlalu rame. Nah, kita cari yuk, ada yang menarik apa sih di kota Garut ini, kulinernya apa aja yang enak, dan oleh-oleh apa yang bisa kalian bawa dari kota ini buat keluarga kalian di rumah. Yuk kita main ke kota Garut. Halo, Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, kali ini saya pengen ajak kalian buat jalan-jalan sebentar ya. Kita bakal ke Garut teman-teman bareng keluarga. Ini kebetulan lagi long weekend, jadi kemungkinan kita bakal PP aja. Ini hari Minggu, masih ada hari besok buat libur teman-teman. Jadi kali ini kita pengen ke Garut, pengen coba keliling kota Garut, sekalian kita nyekar ke ibu mertua saya teman-teman ya. Jadi tujuan utamanya nyekar, habis itu kita kulineran sambil kita jalan-jalan di sekitar kota Garut. Kali ini seperti biasa kita akan pakai mobil ini teman-teman, Camry XV30 buat menuju ke Garut. Tadinya sih mau pakai ini ya teman-teman, pakai si Coki ya, pakai Aqua sih. Cuman kayaknya mobilnya sedang kurang oke, jadi kita putuskan pakai mobil ini aja yang sudah ready to go. Yuk teman-teman, kita gas menuju ke Garut. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk di tol ini ya, Padalenyi teman-teman. Dan sekarang kita akan menuju langsung ke arah gerbang tol Cileunyi. Nah sekarang jam 7.12 teman-teman. Cuacanya cukup cerah ya. Bukan cukup cerah ya, cerah banget sih segini mah. Jadi kayaknya perjalanan kita juga bakal cerah nih teman-teman, mudah-mudahan ya. Ini kalau kita lihat situasinya lumayan lengang teman-teman di jalan tol Padalenyi ini. Kayaknya orang-orang lagi pada ini ya, lagi pada staycation entah di mana. Belum waktunya pulang sih. Jadi mungkin kalau yang lagi long weekendan atau lagi mudik karena lagi ini ya Idul Adhaan, mungkin besok baru pada arus baliknya gitu. Ya wes lah, kita lanjut ya teman-teman sampai nanti keluar gerbang tol Cileunyi ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah keluar tol Cileunyi nih. Sekarang kita menuju ke arah ini ya, ke arah Nagrek teman-teman, arah jalur nasional 3. Buat biaya tolnya dari gerbang tol Muhammad Toha itu 5.500. Nah ini ada persimpangan, kalau kita mau ke Garut atau Tasik, pokoknya ke arah timur ini kita ambil yang sini. Kalau ke yang kiri itu kita balik lagi ke kota Bandung. Nah dulu sebelum ada flyover ini tuh kita harus muternya di sana teman-teman, di dekat Jatinangor, harus ke depan dulu. Baru habis itu ini deh, muter balik baru masuk ke sini. Nah buat kalian yang kalau mau ke sini tapi belum sarapan, itu bisa sarapan di sini nih teman-teman. Di daerah sini nih banyak yang jualan tahu Sumedang ya. Jadi kalau kalian dari rumah nyubuh gitu belum sempat sarapan, nanti cari di sini. Ini bukanya 24 jam. Nah dulu saya suka nih teman-teman, nggak waktu masih kecil ya, dulu road trip bareng keluarga itu makannya di sini, sarapannya. Jadi beli tahu Sumedang dibungkus. Nah nanti ini dimakan di mobil. Biasanya kalau dulu kan saya dari kecil udah road trip ya sama keluarga teman-teman, karena emang keluarga saya hobinya road trip. Jadi kadang-kadang kalau ke Jogja atau ke Bali, dulu kan belum ada tol Trans Jawa ya, jadi harus
sepagi mungkin supaya sampai tujuannya itu nggak terlalu malam gitu. Nah biasanya kalau mau ke Bali itu saya stay-nya itu di Jogja atau di Semarang teman-teman gitu. Nah, jadi biasanya beli di sini nih pagi-pagi, terus nanti jam-jam sekitar jam 7-an pas waktunya sarapan kita berhenti biasanya di daerah ini teman-teman, daerah Gentong ya. Kalau sekitar jam 7-an kita nyampe daerah Gentong atau daerah sana lagi lewat ya, daerah mana tuh, Ciawi ya, Tasik gitu. Oke, kita lanjut yuk teman-teman. Ini di daerah Ranca Ekek, jalannya lumayan kosong juga. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke kawasan Nagrek nih ya. Ini jalan ini tuh dulunya 2 jalur, tapi sekarang udah nggak tahu nih, entah 2 jalur, entah sejalur, nggak ngerti juga. Ini depan kita ada rel kereta nih. Nanti di depan habis rel kereta ini banyak ini teman-teman yang jualan ubi cilembu. Ini enak nih ubi cilembu. Aduh, orang teh ya, apa sih, seneng banget motong-motong jalan orang, heran. Nih ubi cilembu nih banyak di sini teman-teman. Tuh, ini sekarang jalur ini tuh udah nggak kepake nih guys. Biasanya sih yang dari sana kalau padat menyusuri jalur ini biasanya. Terus sekarang sudah ya, tapi kadang-kadang suka masih ada aja sih yang dari arah sana teman-teman. Makanya hati-hati nih kalau lewat daerah sini. Kadang-kadang masih ada motor atau mobil yang terabas. Nih kayak gini nih. Tuh. Nah ini dia tanjakan Nagrek yang terkenal nih teman-teman. Dulu waktu belum ada jalur lingkar Nagrek itu semua mobil kendaraan lewat, semua kendaraan lewat sini, semua mobil kendaraan lewat, semua kendaraan tuh lewat sini. Jadi numpuk. Ini kalau lagi jam-jam padat, aduh macetnya luar biasa teman-teman daerah sini. Karena memang ini ya 2 jalur kan dulu tuh, belum ada lingkar Nagrek. Sekarang udah ada lingkar Nagrek, udah enak banget, udah nggak pernah macet. Jadi ini udah searah nih teman-teman. Gitu. Ini juga ini ya jalur kita kalau touring naik motor nih teman-teman, kita lewat sini selalu ya. Kalau lewat selatan tujuannya ke arah Jogja, arah Solo, itu biasanya kita lewat sini. Di depan ada perjamuan legendaris yang sudah ada dari zaman Belanda dulu. Yang kalau ke kanan itu kita ke arah Garut, kalau ke kiri itu kita ke arah lanjut ke jalur nasional 3 teman-teman ya, arah Tasik, Ciamis, terus ke Jawa Tengah lah pokoknya. Gitu. Nah ini kita ke kanan nih teman-teman. Jangan sampai salah ya, kalau mau ke Garut ambilnya ke sini. Kalau mau ke Jawa Tengah ambilnya lurus. Lewat sini bisa nggak Kang? Bisa. Kalian kalau mau ke Jawa Tengah lewat sini itu bisa. Nanti kalian akan lewat Tasik teman-teman. Itu lewat Singaparna nanti ya. Singaparna, terus nanti kalian bisa keluar di kota Tasik juga bisa. Ini jadi jalur alternatif juga nih teman-teman. Tapi kalau nggak macet, jaraknya lebih jauh. Tapi kalau misalkan lagi musim mudik gitu ya, lagi padat, bisa jadi alternatif tuh lewat situ. Buat konsumsi BBM teman-teman dari rumah sampai ke sini, setelah di reset ya, itu kita dapat 11,7 km per liter.
karena tadi jalannya agak sedikit padat sama nanjak ya teman-teman, banyak nanjaknya, jadi agak sedikit sorop alias boros. Nah nanti di depan kita akan masuk ke Kabupaten Garut ya. Nah ini by the way teman-teman, sebelah kanan ini ada tempat makan namanya Warung Nasi Haji Uun. Ini kalau lagi jam makan siang, waduh, penuhnya luar biasa. Saya jujur belum pernah nyobain, tapi mungkin bisa juga jadi alternatif buat teman-teman semua kalau misalkan lagi mau ke Garut ya. Nah ini juga nih rumah makan Kenanga juga, ini kalau ini macet juga nih teman-teman, penuh ya, padat. Nggak tahu seenak apa, nggak ngerti, saya juga belum pernah nyobain. Mungkin kapan-kapan kali ya, atau mungkin nanti pas pulang juga bisa. Ya yang pasti sekarang mungkin kita mau ke ini dulu ya, mau ke makam dulu, nyekar. Terus ya paling jalan-jalan di seputaran kota Garut. Nah ini dia teman-teman, selamat datang di Kabupaten Garut. Sekarang kita sudah sampai di Garut ya, lebih tepatnya di Kecamatan Kadungora ini ya kayaknya. Nih selamat datang, batas Bandung Garut nih. Nah ini juga, ini 2 jalur teman-teman dari arah sebaliknya ya, karena jalannya nanjak. Oke teman-teman, sekarang kita udah mulai masuk ke ini ya, ke arah kota Garut. Ini kita di Kadungora teman-teman. Ini biasanya daerah sini tuh jadi ini ya, jadi apa ya, bisa dibilang tempat pusat kemacetan biasanya nih kalau lagi musim liburan, musim apa, mudik. Wah ini jalur ini luar biasa ini macetnya teman-teman, karena di sini ada rel kereta dan nanti di depan tuh ada pasar teman-teman, pasar Kadungora. Kalian tahu nggak artinya Kadungora? Kadungora tuh, kadu itu artinya ini teman-teman, buah duren ya. Ngora itu muda, jadi Kadungora tuh artinya duren muda gitu. Nah lihat nih, ini padat nih teman-teman nih. Kalau ini pulangnya nih kita pasti kena macet di sini teman-teman. Saya kalau dari Garut pasti selalu kena macet di sini nih, dari sana macetnya tuh. Karena emang ini daerah yang selalu padat ya tempat ini tuh. Jalannya cuma 2 arah, sempit. Kendaraan semua yang mau keluar dari Garut itu lewatnya ke sini. Udah gitu apa namanya ya, banyak aktivitas nih teman-teman. Lihat aja banyak gang tuh ya, orang keluar masuk. Terus banyak toko tuh, lihat Pegadaian lah, apalah, toko apa, warteg lah, toko HP, banyak, BRI, banyak di sini, banyak activity. Jadi angkot ngetem tuh kan. Nah mungkin di antara kalian juga ada yang nanya kan, kenapa kalau road trip pakainya mobil ini terus, sedangkan di rumah ada dua mobil yang lain. Nah jadi begini guys, karena mobil ini paling enak buat dipakai jalan jauh ya, nyaman, apa ya, gak capek, gak pegel. Terus BBM-nya juga relatif irit dan mudah juga nyarinya teman-teman. Terus apa lagi ya, itu sih enak sih, lebih nyaman aja. Kalau si Coki itu Accord itu karena dia udah tua jadi agak khawatir ya, agak hariwang lah. Saya agak jujur aja agak kurang percaya sama Honda lama ya gitu. Terus apa namanya, kalau Pajero itu kurang nyaman, jadi buat jalan jauh kayak gini ya, kecuali kita tergantung rute ya. Kalau rutenya mungkin banyak kita kemana ya, ke Bromo misalkan atau ke mana, itu mungkin oke lah pakai itu. Tapi kalau kayak yang full highway gitu ya, atau full jalan lintas, saya rasa jauh lebih nyaman pakai mobil ini gitu. Terus masalah BBM juga teman-teman, solar ngantrinya lumayan ini ya, lumayan panjang biasanya kalau di
luar kota tuh kita harus berbarengan sama truk sama bis. Terus saya berapa kali tuh kalau mau ngisi bensin ya, aduh pakai Pajero tuh lama banget, harus barengan antrinya sama bis sama truk. Itu yang agak bikin ngeselin ya. Kalau ini kan biasanya mobil-mobil kecil juga kalaupun antri ya, relatif lebih aman. Oke teman-teman, sekarang kita udah di daerah Leles nih teman-teman ya. Nah ini di depan kita ini ada Gunung Cikuray nih teman-teman. Gunung Cikuray ini adalah gunung tertinggi di Pulau Garut, Kabupaten Garut teman-teman. Nih ini dia nih di depan kita, Gunung Cikuray ya. Nah ini kita mengarah ke pusat kota Garut nih teman-teman. Emang lumayan jauh ya, kalau dari tadi Nagrek sampai ke sini agak lumayan jauh. Kalau lancar sih sebenarnya setengah jaman tuh kita udah bisa sampai ke pusat kota Garut sebetulnya. Tapi karena tadi macet ya, sekarang ini jam 8.26 ya, udah setengah jam lebih kita dari tadi Nagrek sampai ke sini setengah jam lebih karena macet sih tadi. Gitu guys. Ya mudah-mudahan di kotanya tidak terlalu crowded. Karena mungkin ini hari Minggu kali ya, jadi banyak aktivitas gitu, kayak banyak yang jualan, banyak yang keluar mungkin gitu ya, sepertinya sih. Tuh. Nah ini bensin turun jadi 11,1 nih teman-teman karena kena macet ya. Nah kita dari rumah sampai ke sini itu udah jalan 56 km teman-teman. Tuh dari sini jelas banget ya, lihat Gunung Cikuray itu. Nah Gunung Cikuray ini terkenal sama ini teman-teman, di jalur pendakiannya banyak bagas ya, alias babi ganas, babi hutan yang galak gitu. Nah di Cikuray ini banyak teman-teman. Nah nanti di belakangnya Cikuray itu ada lagi Gunung Papandayan. Terus di sebelah sana apa sana ya? Sana kalau nggak salah itu ada lagi Gunung Guntur teman-teman. Tuh, nah ini Joglo Abah nih, nah nanti coba pengen coba makan di sini nih, bagus tuh teman-teman. Sebelah kanan ya ada restoran Joglo Abah. Ntar kita coba ya. Kita coba hari ini tuh kita akan coba lihat ada apa aja yang ada di kota ya, sekitaran kota aja teman-teman ya. Karena kalau kita ngomongin Garut overall itu terlalu luas, jadi dari Raja Buaya juga itu udah masuknya Garut ya, Santolo, dan itu jaraknya tuh jauh banget dari pusat kota Garut tuh jauh teman-teman gitu. Jadi kita ngomongin di sekitaran ini aja ya, sekitaran kota Garut. Kan kayaknya belum pernah ya, kalaupun pernah seingat saya dulu banget ya, udah lama sih itu naik Vespa ya, tapi kita belum explore lagi deh kota Garut ada apa aja. Nanti saya kasih tahu, karena ini Garut ini adalah kota yang cukup sering dikunjungi teman-teman, karena setahun sekali pasti ke sini. Istri saya kan mudik ke sini ke Garut teman-teman, keluarganya banyak yang di sini. Gitu. Yuk kita lanjut. Nah teman-teman, kalian bisa ke Cipanas lewat sebelah kanan tuh teman-teman. Tadi ada belokan ke kanan ya, yang mobil Brio belok kanan. Itu kalian bisa ke Cipanas, atau kalian lurus nanti di bundaran itu ada jalan lagi. Nah bisa lewat situ juga. Gitu, jadi banyak jalan menuju Cipanas. Nah, ada apa di Cipanas? Jadi di Cipanas itu banyak resort dan hotel yang menyediakan kolam air panas. Jadi kayak ini, kalau di Tegal itu ada Guci. Nah, di Tegal ada Guci, kalau di Subang itu ada Ciater, kalau di Garut itu ada Cipanas. Kurang lebih begitu teman-teman. Jadi dia satu kawasan yang memang isinya hotel yang di dalamnya tuh ada tempat pemandian air panas gitu. Dan kalian kalau mau berendam air panas pun nggak perlu nginep ya, jadi kalian bisa masuk ke hotelnya bayar tanpa harus nginep kayak di Ciater kan gitu ya. Ciater tuh kan Sariater itu sebenarnya hotel, tapi kita boleh masuk jualan berendam doang, nggak nginep tuh boleh. Kita bayar aja berapa ya, kalau Sariater kalau nggak salah 50.000 deh apa berapa ya gitu. Yang mahal tuh kalau di Ciater Gracia teman-teman. Wah itu mahal banget tuh berendam di situ. Cuman enak, private sih. Tapi sekali berendam tuh 100, sekarang berapa ya, 100
nggak tahu udah lama banget. Saya terakhir kalau nggak salah browsing tuh masih udah 100 ribu lebih. Karena dulu aja terakhir saya berendam di sana itu udah 70 ribu teman-teman, 70 apa 80 ribu, udah mahal gitu. Tapi enak, Gracia Ciater tuh airnya nggak terlalu panas. Kalau Sariater tuh panas banget teman-teman airnya. Nah, Cipanas ini airnya nggak sepanas Sariater enaknya gitu. Jadi cukup panas tapi nggak panas banget. Kalau Sariater tuh nyemplung tuh merah langsung kulit teman-teman. Cuma emang enak sih kalau Sariater gitu ya, begitu kita udah masuk berendam lama badan udah menyesuaikan emang enak banget. Cuman kalau buat saya sih panasan ya. Nah ini kita sekarang udah di pusat kota Garut nih teman-teman, masuk pusat kotanya. Nah nanti di depan situ ada bundaran. Di sini banyak ini nih teman-teman, kayak Ricis tuh ada di sini. Gitu. Jadi Garut nih sebenarnya apa ya? Nggak beda jauh sama Bandung, tapi versi lebih apa ya? Ya kalau Bandung tuh kan kota besar gitu ya, kota banget gitu, modern lah. Kalau ini versi lebih sederhananya gitu kali ya. Nah makanya disebutnya juga ini teman-teman, Swiss Van Java ya ini disebutnya. Karena kalau kalian lihat ini di sekitar kota ini tuh gunung semua. Nah ini di bundaran ini kita ke kanan nih teman-teman. Bundaran Selamat Datang di Kota Dodol ya. Sponsornya Dodol Piknik nih. Bayar berapa deh buat ini nyimpen produk di sini? Produk placement di bundaran ini mahal nih kayaknya. Tapi emang jadi ciri khasnya Kota Garut ya teman-teman. Dodol itu udah trademarknya Garut banget. Walaupun di beberapa daerah juga banyak sih sebenarnya ya, ada yang jual dodol gitu, tapi yang terkenal di Indonesia tuh ya Garut. Kalau kalian suka makanan manis cocok tuh, tapi somehow dodol Garut tuh terlalu manis ya, jadi kalau kebanyakan ya enak juga. Kalau makannya cuma 1-2 masih oke. Nah ini teman-teman, kalian kalau mau ke Cipanas bisa lewat sini juga, belok ke kanan nih, kesini bisa. Nah kita menuju ke Tarogong teman-teman ya. Jadi makam keluarga istri saya tuh ada di daerah Tarogong namanya. Itu kita mengarah ke sana sekarang. Nah teman-teman, di depan kita ini ada Gunung Papandayan. Nah ini salah satu objek wisata terkenal di daerah Garut juga nih teman-teman, Gunung Papandayan gitu. Dan di sana juga ada tempat ini nih, tempat berendamnya teman-teman. Jadi ya inilah yang saya bilang, Garut ini dikelilingi oleh gunung ya seperti ini. Terus karena dia kotanya lebih kecil dari Bandung gitu ya, sebenarnya Garut ini sama-sama mirip lah bentukannya tuh, kayak cekungan gitu juga kurang lebih gitu ya. Tapi kalau Bandung tuh kan kayak mangkok banget ya, bener-bener sekelilingnya gunung. Kalau ini tuh masih ada kebukanya, cuman ya kanan kirinya tuh gunung, dan dia posisinya lebih dekat daripada kota Bandung gitu. Sekarang kita mau belok ke kanan ya. Jadi tadi dari jalan yang tadi nih teman-teman, kita belok ke kanan. Ini ke arah RSUD Dr. Slamet ya teman-teman. Nih RSUD-nya nanti di sebelah kanan tuh. Rumah sakit terbesar di kota Garut ya. Oh, punten. Kalian kalau di Garut nggak usah heran ya kalau orang-orangnya kadang suka bingung sendiri. Jadi kayak di Bandung gitu loh, jadi ngaragokan. Nah ini rumah sakit ini RSUD Dr. Slamet teman-teman. Ya sebelah kanan. Ini info aja buat kalian yang ke Garut atau ke Bandung atau ke Tasik, itu vibes lalu lintasnya nggak beda jauh teman-teman, hampir mirip gitu. Jadi apa ya, banyak yang ngaragokan gitu loh.
saking slownya mungkin ya. Yang mana belokannya ya, Bi ya? Ntar kasih tahu ya. Nah, nanti ini bukan? Ya. Ini bukan. Iya. Nah, ini kita belok teman-teman ke sini. Nah, ini namanya daerah Tarogong nih teman-teman. Ya kawasan ini ya, tadi dari rumah sakit Dr. Slamet. Ini namanya daerah Tarogong. Ini kita naik terus ke atas, nanti ada kayak semacam gang gitu. Nanti kita masuk ke dalam. Nah ini teman-teman, kita masuk ke namanya Kampung Panunggangan. Jalan masuk ke kayak gang gini nih. Tapi jalannya cukup lebar kok teman-teman. Ya, lagian kalian ngapain kesini juga ya? Kagak ada apa-apa di sini mah. Tapi ini masih asri banget teman-teman. Nah ini sebelah kiri ini ada masjid nih teman-teman. Dulu waktu almarhumah ibu mertua saya nggak ada, disolatinnya di masjid ini nih. Nah makamnya tuh kesana lagi, jalan kaki sekitar 200 meter lagi teman-teman. Nah ini teman-teman suasana dari daerah Panunggangan teman-teman ya, Garut. Asik ya. Nah ini makamnya di sebelah sini teman-teman. Ya kita masuk dulu ke dalam, mau berdoa. Nanti habis ini kita lanjut lagi jalan-jalan di sekitaran kota Garut ya. Oke teman-teman, kita udah selesai nyekarnya. Nah sekarang kita jalan-jalan yuk di kota Garut. Kita lihat-lihat seperti apa kota Garut. Nah ini teman-teman, jalan pembangunan daerah Tarogong. Lihat view-nya, luar biasa indahnya ya guys. Kalian bisa lihat sendiri. Emang makanya kenapa dijulukinnya Swiss Van Java ya Garut ini teman-teman, karena emang secantik ini. Keren banget. Kita sekarang menuju ke arah pusat kota yuk teman-teman. Tuh ini kalau lagi nggak ada awan di atasnya, nice banget. Ini apa sih? Masjid Agung ya? Ini adalah teman-teman alun-alun kota Garut nih. Nah sebelah kanan teman-teman, wah ramai sekali ya, kayak di Bandung. Ramainya nih kayak begini teman-teman, suasana kota Garut di hari Minggu pagi ya. Ini Garut nih enak juga kalau kalian mau jalan-jalan gitu ya, santai, slow living, enak juga. Tapi ya tipikal kota-kota di Jawa Barat tuh sebetulnya kalau buat slow living ya teman-teman, secara lalu lintasnya agak kurang tertib gitu, jadi agak mempengaruhi juga slow livingnya. Gitu ya. Sebenarnya kalau saya sih paling enak tuh sebenarnya di Jawa Tengah ya teman-teman, karena lalu lintasnya lebih tertib, terus orang-orangnya juga sama ramahnya dengan di Jawa Barat gitu ya. Kurangnya Jawa Barat tuh cuma ini aja sih, di jalanannya gitu, lalu lintasnya agak kurang gimana gitu. Nah, ini sebelah kiri teman-teman stasiun Garut ya, jadi kalian kalau naik kereta ke Garut turunnya di sini teman-teman. Ada SPBU juga di depan. Nah ini jalan veteran nih teman-teman. Sekarang kita coba ke
salah satu bakso legendaris yang ada di Garut ya teman-teman, namanya bakso ronyok. Nah itu favorit kita tuh teman-teman, kalau misalnya kita ke Garut pasti beli itu. Nih teman-teman, suasana kota Garut seperti ini, asik ya. Welcome to Garut Swiss Van Java, anjay. Cakep. Nah ini tadi kita dari sana teman-teman, dari depan kita salah jalan guys, kita muter balik dulu. Ini alun-alunnya nih. Lupa harusnya ke sana jalannya. Ini tuh harusnya ke sini ya, benar-benar. Nah ini di depan stasiun teman-teman ada gereja ya, gereja Katolik Bunda Maria. Jadi buat teman-teman yang agama Katolik, siapa tahu mau cari tempat ibadah, bisa di depannya stasiun nih. Nah, sekarang kita jalan-jalan lagi teman-teman, kita puterin lagi kota Garut. Tadi kita ke kanan, sekarang kita ke kiri. Nah di kiri ini banyak pusat oleh-oleh teman-teman. Nah ini kita ke kiri teman-teman. Di sebelah kiri ini banyak tukang jajanan. Kita mungkin mau beli oleh-oleh dulu kali ya di daerah sini teman-teman nih. Daerah sini bukan sini? Ya, Mana? di depan jalan Mana? Ini namanya daerah Jalan Ahmad Yani teman-teman. Tuh. Ini kanan nih. Ya gitu. Oh kamu hafal sih? Gila orang Garut. Tapi istri saya mah gedenya di Bandung teman-teman. Lahirnya di Bandung, lahir di Bandung, sekolah di Bandung. Cuman ya karena keluarganya di sini semua, jadi tiap tahun pasti mudik ke sini teman-teman. Apa ya nama tokonya ya? Ini bakso Parahyangan. Udah, bakso Parahyangan. Ini bakso, ini kayak di Tasik nih. Daerah sini teman-teman. Daerah apa ya namanya? Nih, mana? Oh ini Citarasa ini nih. Ini teman-teman, kalian kalau mau beli oleh-oleh nih, nggak boleh ya. Kalian beli di sini aja nih teman-teman, Citarasa nih. Sebelah kanan ya nih. Oke, kita cari parkiran dulu teman-teman. Sini aja deh parkirnya, masih bisa masukkan mobil motor. Oke. Oh maju deh, siapa? Sip. Oke, yuk kita lihat teman-teman kayak apa toko Citarasa. Nah ini nih teman-teman, kita kalau mau beli oleh-oleh di sini banyak pilihannya nih. Ada dodol banyak sih. Terus favorit kita tuh adalah ini teman-teman, dorok-dok. Mana dorok-dok? Di sana. Itu dia dorok-dok banyak. Nah, dorok-dok itu adalah kerupuk kulit ya teman-teman.
Ini wajib nih kalau kalian ke Garut. Ini I love it, suka banget gua sama ini. Wah, ini juga banyak nih teman-teman. Tapi yang khas Garut ya ini ya teman-teman, dorok. Teman-teman, ini di sebelah kanan kita ada tukang bakso, namanya Bakso Ronyok. Ya, nggak terlalu ramai, tapi parkirannya susah teman-teman. Kita parkir sini nggak muat lagi, bekas expander. Ini pintu gerbang. Aduh, gerbang juga sama ini. Oke, ini dia teman-teman. Bakso Ronyok ini kita biasanya ini ramai banget teman-teman. Sekarang nggak terlalu ramai nih. Nanti kita lihat kayak apa. Kayak gini nih teman-teman, baksonya nih. Mantap ya. Oke guys, kita udah selesai makan baksonya. Nah, sekarang waktunya kita buat pulang ya guys. Nah, kita kalau mau ke Bandung itu lewatnya ke sini teman-teman. Oke, alhamdulillah nyekar sudah, beli oleh-oleh di Garut udah, terus makan bakso favorit kita sudah. Itu sebenarnya warung bakso tuh banyak ya teman-teman, cuman kalau kita sih biasanya yang di situ. Nah, itu cobain deh teman-teman, namanya Bakso Ronyok. Itu sebelahnya ini ya, Polres Garut teman-teman. Terus buat tempat wisata, kalau kalian mau lihat tempat wisata, waktu beberapa bulan yang lalu saya bareng sama keluarga juga, kita waktu itu ke ini ya teman-teman, Darajat Pas, pakai si Coki itu waktu itu. Nah, kalian bisa nonton videonya, nanti saya kasih linknya di deskripsi teman-teman ya. Nah, sekarang kita jalan pulang. Seperti ini kurang lebih situasi di kota Garut teman-teman. Jadi ini Garut ini adalah alternatif yang menarik ya kalau kalian mau liburan di sekitaran Bandung, tapi kalian bosan nih mau ke Bandung. Wah, di Bandung gitu-gitu lagi, bosan gitu ya, mau cari suasana baru, kalian bisa buat coba main ke kota Garut teman-teman. Nah, sekarang kita jalan balik yuk. Nanti di depan sana ada tempat banyak buat beli oleh-oleh, nanti saya kasih tunjuk ya. Waduh, macet sekali guys, nggak tahu ada apa nih. Nih di ini ya teman-teman, arah keluar kota Garut, daerah ini nih, apa, Kadungora ini ya kalau nggak salah. Macetnya luar biasa. Nah, ini teman-teman, kalian kalau mau beli oleh-oleh, ini ditutup jalannya tuh, ada yang ditutup, kayaknya gantian deh. Nah, ini kalian kalau mau beli oleh-oleh bisa di sini. Juga ada resto dan cafe nih, Joglo Abah, ini bagus nih teman-teman. Saya belum pernah masuk tapi ngeliat tempatnya sih oke ya. Nah, nih kalian kalau nggak sempat beli oleh-oleh bisa di sini nih teman-teman. Gitu. Ini udah di arah keluar menuju Jalan Nasional 3 ya teman-teman. Nah, terus kalau kalian mau beli oleh-oleh selain dodol dan dorok-dok yang tadi kita udah beli, kalian bisa beli burayot nih, namanya nih teman-teman, burayot ya. Tuh banyak di sepanjang jalan ini tuh, dia kayak donat yang gopean itu. Kalian tahu nggak sih yang Ali Agrem, yang kayak ketan gitu. Nah, mirip kayak gitu, tapi
apa namanya, ini bulat bentukannya, bulat, sorry, lonjong gitu kayak begini nih, percis. Wah, ini macet banget. Kenapa ya? Tuh, panjang banget macetnya. Oke, teman-teman, sekarang kita udah masuk ke Kabupaten Bandung lagi ya. Selamat jalan Kabupaten Garut. Nah, ini nih teman-teman yang tadi pagi saya bilang ada tempat makan yang biasanya kalau siang-siang ini selalu ramai nih, teman-teman, sebelah kiri ya. Rumah makan Kenanga. Nah, ini nih. Lihat deh. Ini segini masih nggak terlalu ramai nih, biasanya sampai ke situ-situ parkirnya, teman-teman. Sama ini nih, Haji Uun. Satu lagi, nggak tahu apa istimewanya ya, belum pernah saya, teman-teman. Mungkin kalian ada yang udah pernah, coba boleh cerita di kolom komentar ya, teman-teman ya. Tuh, kayaknya seru gitu ya, asik tempatnya. Nah, ini sekarang jam 11.57 teman-teman. Jadi tadi karena lalu lintasnya sangat padat dan macet di beberapa titik, jadi agak terhambat ya. Tapi alhamdulillahnya ya teman-teman, ini saya salut sih sama ini Satlantas Polres Garut ya. Dia sigap langsung ngarahin di beberapa titik tuh ditutup, dibikin jadi satu arah teman-teman. Jadi kepadatannya tuh nggak numpuk gitu teman-teman. Gitu, ini harus boleh nih, patut dicontoh juga. Harusnya di daerah lain bisa kayak gini ya, sigap gitu si Polantasnya. Kalau di Bandung kan kadang-kadang macet juga dibiarin aja ya kan? Kalian yang ngerasain gak sih orang Bandung? Jadi kalau macet tuh kadang-kadang malah polisi tuh hilang. Nah, kalau di sini kebalik, polisinya malah ngatur teman-teman. Good lah. Oh, ini udah tutup nih rumah makan nih, Nafis nih. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk lagi nih di gerbang tol Cileunyi ya. Nah, sekarang kita akan kembali pulang menuju ke rumah teman-teman. Sekarang jam 12.35, setengah 1 ya. Ya lumayan, setengah hari kita jalan-jalan di kota Garut nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau liburan, terus misalkan di Bandung bingung nih mau kemana lagi ya, nah kalian bisa nih mampir ke Garut ya. Jaraknya nggak jauh dari Bandung, jadi kalian tetap bisa nginep di kota Bandung gitu. Kalian bisa PP di sini buat main di kota Garut ya, lihat-lihat. Ada sebenarnya banyak ya teman-teman, cuman masalahnya Garut itu wisata alamnya jauh-jauh. Jadi kayak misalnya pantai itu jaraknya jauh dari kota Garut, sekitar 4 jam lagi untuk sampai kayak ke Santolo, ke Rancabuaya, itu lumayan jauh. Paling kalau enggak ya wisata gunung ya teman-teman di Garut yang nggak terlalu jauh tuh, kayak misalkan Gunung Papandayan. Nah, itu nggak terlalu jauh. Terus apalagi ya, gunung kayak misalnya ini Kamojang. Nah, itu juga nggak terlalu jauh teman-teman. Terus Cipanas itu juga masih di seputaran kota Garutnya gitu. Jadi segitu dulu teman-teman perjalanan kita di Garut. Ya, perjalanan singkat tapi penuh makna ya, karena bareng sama keluarga dan ya refreshing sejenak lah teman-teman ya. Karena di long weekend ini juga kita nggak kemana-mana, nggak touring lagi gitu ya. Karena mungkin insya Allah nanti di pertengahan bulan Juni kita bakal jalan-jalan ke suatu negara teman-teman ya, suatu negara. Nah, mungkin itu jadi apa ya, jadi episode baru lagi nanti teman-teman ya di perjalanan kita di Wonder Wheels Indonesia ini. Oke teman-teman, paling gitu dulu videonya. Sampai ketemu di jalan-jalan singkat berikutnya teman-teman di Gas Tipis. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa selalu explore Indonesia teman-teman, karena Indonesia ini indah. Masih banyak banget tempat-tempat yang belum kita explore. Dan selalu jaga keindahan alamnya, jangan sampai dirusak, jangan sampai dieksploitasi, buang sampahlah pada tempatnya. Indonesia itu indah, jangan biarkan anak cucu kita nanti nggak bisa lihat keindahan negeri kita sendiri. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.